Penggila Khalifah ganti strategi, mulai jualan film, manfaatkan masa pandemi. Ditulis oleh Ek Hardi di siwar.com. Awalnya saya tidak terlalu peduli dengan sebuah film yang sedang dipromosikan oleh para penggila Khalifah. Tapi semakin dipikir semakin terbayang kalau mungkin ini ada tujuannya. Beberapa hari lalu ada peluncuran sebuah video atau film, terserah Anda mau sebut apa, yang judulnya tak usah sebutlah, mereka mengklaim ini adalah sejarah. Film ini menjadi polemik ketika seorang sejarawan sekaligus guru besar Emeritus Trinity College, Oxford, Peter Gray, mengajukan keberatan kepada tim produksi film tersebut karena mencatut namanya tanpa izin. Bagi pembaca rasanya bakal tahu isi filmnya bakal kayak gimana ketika tahu siapa saja tokoh yang tampil dalam film tersebut. Ada jubir HTI, ketua DPP HTI, dan nama lainnya, termasuk Peter Carey yang kemudian protes. Peter Carey ini adalah seorang peneliti yang selama 40 tahun meneliti sejarah Jawa dan Diponegoro. Peter mengakui bahwa dirinya sempat dimintai wawancara untuk menjelaskan tentang perang Diponegoro yang pernah ditelitinya. Tapi dia tak pernah memberitahukan jika hasil wawancara itu ditunjukkan untuk penggarapan sebuah film. Intinya, menurut orang lain, film dibuat tanpa punya pijakan kearsipan sejarah. Ini semacam khayalan untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter. Kalau melihat nama-nama yang terlibat di dalamnya, tidak heran lagi dengan hal ini. Pencatutan nama tanpa izin, asal klaim yang buram dibilang fakta. Semua demi kepentingan licik mereka. Zaman sekarang banyak orang giat bikin tulisan, kajian atau analisis yang seolah-olah fakta, padahal itu hanya klaim asal-asalan. Wajar aja sih, pendukung Khalifah itu kan rata-rata nggak bisa mikir. Matahari terbit di barat aja mungkin mereka bakal percaya kalau dicuci otaknya. Dengan kepentingan pribadi atau golongan serta ambisi tertentu, mereka kutip dari sumber sepotong demi sepotong di sana-sini supaya terlihat valid dan ilmiah. Hasilnya adalah propaganda yang pangsa pasarnya adalah mereka yang nalarnya tipis, yang mudah disetir dan dijadikan korban propaganda. Mereka gampang mengunyah mentah-mentah karena pada dasarnya tidak mau mencari bukti atau sekedar bodoh dari sananya. Dijejeli dengan bumbu agama, nalar langsung hilang. Melihat nama-nama mantan petinggi HTI, sudah jelas kalau ini adalah film propaganda yang berbalut dokumenter dengan menampilkan jejak sejarah. Kelompok yang sama. Saya sudah sering kali katakan HTI boleh dibubarkan, tapi orang di baliknya masih bisa bergerilya dan melakukan propaganda. Tampaknya film ini adalah sebuah strategi baru untuk melancarkan aksinya. Dan menurut saya ada alasan kenapa pemutaran film ini dilakukan sekarang, di saat pandemi. Momennya pas. Tujuan penyebaran Khalifah sudah pasti ujungnya adalah menyerang Pancasila. Itu adalah fakta. Makanya, paham Khalifah tidak diterima di sini karena berseberangan dengan Pancasila yang mengayomi berbagai keragaman suku, budaya, dan agama. Para penjual Khalifah ini tidak pernah menyerah untuk melihat Khalifah berkuasa di negara ini. Mereka ini punya prinsip apapun masalah negara, Khalifah solusinya. Makanya, apapun isu yang sedang marak, mereka bakal menyebarkan propaganda kalau Khalifah adalah solusi dari isu tersebut. Kapanpun ada kesempatan, salesman Khalifah ini akan meyakinkan masyarakat kalau sistem pemerintahan yang sekarang adalah buruk, banyak cacat dan tidak sesempurna Khalifah. Mereka tidak pernah tidur, selalu menunggu saat yang tepat untuk beraksi, dan mereka mulai bergerak saat ini di masa pandemi. Mengapa? Karena negara sedang banyak masalah. Akibat dihantam wabah corona, ekonomi terancam resesi, aktivitas perekonomian lesu, pengangguran meningkat, jumlah orang miskin bertambah. Ketidakbecus perintah terus diulang-ulang. Tiap demo, kelompok preman berjubah agama itu terus menuntut pemerintah mundur. Bahkan tagar di Twitter pun mulai marak. Isinya menyebarkan pesan kalau pemerintah telah gagal. Di sisi lain, propaganda Khalifah terus disuarakan. Makin lama makin terang-terangan dengan dalih agama. Apakah membaca bisa menarik benang merah ini? Ini sungguh memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Wabah corona masih panjang, kehidupan masyarakat akan terus berliku hingga tahun depan. Bukankah ini saat yang tepat jualan Khalifah? Pemerintah terlalu kasih hati terhadap mereka.
Kalau mereka bisa diberantas sejak dulu, pemerintah tidak perlu tersita perhatiannya saat ini. Beresi dampak wabah corona sekaligus bertahan dari gempuran penjual khalifah. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.